Radio Mitra Berdakwah dan Sholawat Win Wali Songo Semarang 107.8 MBS FM. Gema Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Program khusus bulan Ramadan 1441 Hijriah yang menyajikan sejumlah acara dakwah keagamaan. Mulai dari program acara Great Spirit Kultum oleh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kajian kitab kuning, live tadarus Al-Quran, serta spesial acara Nuzulul Quran dan Halal Bihalal. Gema Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang dapat Mitra MBS dengarkan di channel YouTube dan akun resmi Instagram Komunitas Broadcasting Laboratorium Dakwah Radio MBS FM dan Wali Songo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan langkah baru mencapai sukses. MBS FM 107.8 Alternatif Radio Semarang. Apa kabar Mitra MBS? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semakin kuat imun serta iman, dan semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat bergabung di acara Gema Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Bersama saya Indah yang akan mengantarkan Mitra MBS pada program acara Great Spirit Kultum edisi hari ini yang akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Nurbini, Magister Studi Islam. Selengkapnya, mari kita simak siaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah merupakan pedoman umat Islam. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin kebenarannya, dijamin keasliannya sejak pertama kali diturunkan sampai nanti akhir zaman ini. Allah sudah memberikan jaminan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Surat Al-Hijr ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikra, yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya maka kita sebagai seorang muslim harus memiliki keyakinan bahwa Al-Quran ini adalah akan dijamin oleh Allah keasliannya. Tidak akan ada orang yang bisa untuk merubahnya. Meskipun sudah beberapa kali ada upaya untuk menandingi Al-Quran, maka tidak akan bisa dan tidak akan berhasil. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus
menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Nah, untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita sebagai seorang muslim, maka kita harus bisa berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Sebagai seorang muslim, maka sudah seharusnya memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Setidaknya ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu yang pertama, selalu membacanya. Yang kedua, mentadaburi atau menghayati maknanya, termasuk menghafalnya. Dan yang ketiga adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perhatikan satu persatu dari 3 hal tersebut. Yang pertama, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan membaca Al-Quran tersebut. Seorang mukmin harus yakin bahwa membaca Al-Quran saja itu sudah termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Membaca Al-Quran, baik mengetahui artinya maupun tidak, adalah termasuk ibadah, termasuk amal soleh, dan akan memberi rahmat serta manfaat bagi yang membacanya. Akan memberi cahaya ke dalam hati manusia, dan juga akan memberi cahaya kepada keluarga atau rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Anas, yang artinya, hendaklah kamu beri nur atau cahaya rumah tanggamu dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Sementara di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Daruqutni, yang juga diriwayatkan dari Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu. Sesungguhnya di dalam rumah yang tidak ada orang membaca Al-Quran, akan sedikit sekali dijumpai kebaikan di rumah itu, dan akan banyak kejahatan, serta penghuninya selalu merasa sempit dan susah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus sholah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan penjelasan tentang keutamaan membaca Al-Quran ini. Sebagaimana hadis dari Abu Umamah, Nabi bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Dan dalam kita membaca Al-Quran, hendaklah kita membacanya dengan bacaan yang tartil, sebagaimana Allah memerintahkan di dalam firman-Nya, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Al-Quran surat Muzammil ayat 4.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam membaca Al-Qur'an yang juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Mendengarkan ketika Al-Qur'an dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapatkan rahmat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sangat suka mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Suatu ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan sebagai berikut. "Wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran ini untukku." Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, "Mengapa aku yang membacakan Al-Quran ini untukmu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Aku senang mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain." Maka kemudian Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran mulai dari surat An-Nisa. Maka ketika sampai pada ayat yang ke-41 dari surat An-Nisa tersebut, yaitu "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahidan." Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi, yaitu Rasul, dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Maka ayat ini sangat mengharukan hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Cukupkanlah sekian saja, wahai Ibnu Mas'ud." Pada saat itu Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah meneteskan air matanya serta menundukkan kepalanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu adalah memiliki pahala yang sama bagi yang membaca maupun bagi yang mendengarkannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua, cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an yaitu dengan mentadaburi Al-Qur'an. Seorang mukmin seharusnya tidak hanya sekedar membaca Al-Qur'an, tetapi harus juga berusaha mengetahui arti dan makna dari Al-Qur'an tersebut. Diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, maka hendaklah ia menelaah atau menghayati Al-Quran." Jadi, di samping kita membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, kita juga harus mengetahui isi kandungan makna dari Al-Quran tersebut, agar kita nanti bisa mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran yaitu dengan mengamalkan Al-Quran. Muhammad Al-Qarzi mengatakan, seseorang yang menerima berita Al-Quran seakan-akan ia diajak berdialog oleh Allah. Ia akan membacanya seperti seorang hamba membaca surat dari tuannya yang tertulis untuknya, sehingga dia akan memikirkan dan melaksanakan perintah majikannya tersebut. Untuk itulah sebagian ulama berkata
Al-Quran ini adalah kumpulan surat yang datang kepada kita dari Zat yang Maha Mulia. Kita layak mempelajarinya di majelis-majelis ilmu, atau kita merenungkannya di kala sendiri, lalu memperhatikannya dalam ketaatan dan sunnah-sunnah yang diikuti. Artinya kita melaksanakan, mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, siapa-siapa yang mempelajari kitabullah, Al-Quran, kemudian diamalkannya isi yang terkandung di dalamnya, Allah akan menunjukinya dari kesesatan dan akan dipeliharanya pada hari kiamat dari siksa yang berat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan cara membaca dan mendengarkan Al-Quran, dengan cara mentadaburi Al-Quran, menelaah isi kandungan Al-Quran, dan dengan cara mengamalkan isi kandungan Al-Quran semampu yang kita bisa. Yang penting kita laksanakan dengan kontinu dan istiqomah. Mudah-mudahan Allah menjadikan Al-Quran ini menjadi rahmat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra MBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian acara Great Spirit Kultum kali ini, dan insya Allah kita berjumpa pada kesempatan lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mitra MBS telah mendengarkan Gema Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Terus dengarkan siaran Gema Ramadan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang hanya di channel YouTube dan akun resmi Instagram Komunitas Broadcasting Laboratorium Dakwah Radio MBS FM dan Wali Songo TV.